Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis maulid, majlis ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini menjadi penyebab kumpulnya kita semua kelak di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Al-Adhkar karya Al-Imamun Nawawi, masih dalam pembahasan Al-Ikhlas. Beliau meriwayatkan an Hudzaifah rahimahullahu qala al-ikhlasu an tastawiya af'alul abdi fil zahiri wal batin. Seorang ulama yang bernama Hudzaifah rahimahullah pernah berkata, al-ikhlas, ikhlas itu ketika amal seorang hamba, baik zahir maupun batin, baik nampak ataupun tidak nampak, itu sama, artinya tidak ada perubahan. Kalau dia beramal misalnya ketika ada orang, maka amalnya persis seperti amal ketika dia sendirian. Ono wong, ya amalnya seperti itu. Ijenan tidak ada orang, juga amalnya juga seperti itu. Di depan manusia amalnya itu, manusia tidak ada semuanya, ya amalnya tetap seperti itu. Tapi kalau berbeda amalnya, lek ana menungso salate suwe misalnya, ya ngadeke suwe, rukuke suwe, atau kalau baca zikir lama, baca Quran lama, iktikaf di masjid lama. Kenapa? Ada manusia. Tapi ketika tidak disaksikan oleh manusia, tidak ada orang, sholatnya cepat, dikire dilu, maca Qur'ane dilu, iktikafnya juga sebentar. Delok sepi ya masjidnya, langsung metu pulang. Kenapa? Tidak ada manusia. Maka orang seperti ini adalah orang yang riya, tidak ikhlas. Dia berharap diperhatikan oleh manusia. Karena itu kalau mau tahu kita ini dalam beramal itu ikhlas atau tidak, dilihat amal ketika ada manusia bagaimana, ketika sendirian bagaimana, tetap ngelakoni apa enggak. Dan ada uang enggak sholat sunnah ternyata. Kayak apa sholat sunnah? Ada sing delok misalnya, buat apa zikir, buat apa baca Quran, wongi wis mulai kabeh. Lek ana wong siji wong loro, nah insyaallah masih zikir, masih baca, ngambil Al-Qur'an, duduk lagi baca, ya. Nah ini tidak ada ikhlas. Karena itu harus kita perhatikan, karena ikhlas ini syarat diterimanya amal ibadah yang kita lakukan. Karena itu beliau berkata, al-ikhlas an tastawiya af'alul abdi fil zahir wal batin. Tanda ikhlas itu jika amalnya seorang hamba itu sama, ada orang ataupun tidak ada tidak ada orang. Wes yes amalnya yaitu ono uang ya kayak ngono salat, tidak ada orang yang tetap beramal ya. Wa rawaina 'anil Imam Al-Ustadz Abil Qasim Al-Kushairi rahimahullahu qal, dan kami, kata Imam Nawawi, meriwayatkan
dari seorang guru yang bernama Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Qala, berkata Asy-Syaikh Al-Qushairi ini, al-ikhlasu ifradul haq subhanahu wa ta'ala fit ta'ati bil qasdi. Asy-Syaikh Al-Qushairi beliau berkata, ikhlas itu ketika seorang itu menjalankan ketaatan tidak ada tujuan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalankan ketaatan tujuannya satu, kepingin mendapatkan ridha Allah, mendapatkan balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas. Wa huwa an yurida bi ta'atihi at-taqarrub ila Allah ta'ala duna syai'in akhar, yaitu menjalankan ketaatan tujuannya supaya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan niat-niat yang lain. Salat kepingin semakin dekat kepada Allah, puasa sunnah kepingin semakin mendekatkan diri kepada Allah. Zikir misalnya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Sedekah supaya semakin dekat kepada Allah. Wis niate ya apa carane tambah cedek ya ke Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dekat. Semakin dekat itu duduk semakin dekat kematian, bukan ya? Semakin dekat sama Allah itu artinya ndang mati ngono ta? Bukan. Ya, mendekatkan diri maksudnya semakin diridhoi, derajatnya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas. Bukan niat-niat yang lain. Seperti apa niat yang lain? Kata beliau, minta sonnu'in li makhluk. Ya, melakukan sesuatu untuk makhluk. Melakukan sesuatu untuk makhluk. Au iktisabi mahmadatin indan nas, atau melakukan sesuatu supaya mendapatkan pujian daripada manusia. Mahabbati madhin minal khalqi, kalau ada yang muji dia senang. Atau yang lain, niat-niat yang lain selain pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini repot ini kalau segala yang kita lakukan itu tujuannya untuk makhluk, ini akhirnya ya tidak bernilai, tidak ada nilainya. Ya, mulai bangun tidur misalnya membersihkan badan, merapikan badan, tujuannya apa? Supaya dipuji sama orang. Pakai baju yang rapi tujuannya supaya dipuji sama orang. Ya. Pakai misalnya serban dan lain-lain tujuannya apa? Supaya disanjung, ya, dipuji. Semua yang dia lakukan tujuannya untuk makhluk, ibadah-ibadah dan semuanya. Kadang-kadang pakai minyak wangi tujuannya supaya dibilang wah, cek ero ibu-ibu sing lain nilai minyakku iki larang misalnya. Bukan niat-niat yang baik. Nah, ini akhirnya terbiasa melakukan amal-amal tujuannya hanya mendapatkan pujian daripada makhluk. Ini salah yang seperti ini. Harus dibenerno ini niat seperti ini. Jangan melakukan sesuatu kecuali karena Allah Subhanahu. Pakai baju diniati menutup aurat, karena menutup aurat itu perintah Allah, begitu. Ya. Pakai misalnya sisir, minyak dan lain-lain, niat supaya ibadah itu rapi, ya, menjalankan sholat rapi di hadapan Allah Subhanahu, semakin sempurna ibadahnya seperti itu dan seterusnya. Jadi dia beramal tujuannya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mendapatkan pujian daripada manusia. Wa qala as-sayyid al-jalil Abu Muhammad Sahal bin Abdullah at-Tusturi radhiyallahu anhu, seorang ulama
yang bernama Syekh Sahal At-Tasturi. Beliau berkata, nazar al-aqyasu fi tafsiril ikhlas. Orang-orang yang cerdas. Yang cerdas itu bukan berarti orang-orang yang sing duwe titel, bukan. Ya, profesor atau sarjana, bukan itu. Aqyas di sini orang-orang yang lebih memikirkan urusan akhirat daripada urusan dunia, yaitu para ulama-ulama kita. Para ulama ini dolek artinya ikhlas, ya, buka kitab, mempelajari dan lain-lain. Apa sih tafsir daripada al-ikhlas? Apa makna daripada al-ikhlas? Falam yajidu ghaira hadza. Maka mereka mendapatkan makna daripada ikhlas itu antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala. Hendaknya seorang hamba itu ketika bergerak ataupun diem, masih meneng itu ono niate, bukan bergerak saja, diam pun itu apa niatnya? Gerak, diam, ada orang, di hadapan orang, semuanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala la yumazijuhu nafsun wala hawa wala dunya. Tidak dicampuri, dirusak dengan urusan nafsu atau urusan duniawi. Tidak ngelakoni sesuatu kecuali karena Allah. Tidak ada niat-niat yang lain daripada urusan dunia atau urusan hawa nafsu. Rusak meneng-menengi itu loh. Diniati juga karena Allah. Ya. Ada orang misalnya duduk, ya, kemudian mulai awal maulid sampai buyar maulid dingklu, nah ini kadang-kadang niatnya supaya dibilang sama orang khusyuk. Masya Allah, mulai awal sampai buyar dingklu, darun itu misalnya. Nah ini walaupun orangnya tidak gerak, walaupun orangnya tidak bergerak, meneng, itu bisa niat sing elek bisa walaupun tidak gerak. Dengan diamnya dia itu mengharap supaya manusia di sebelah-sebelahnya itu bilang dia khusyuk, supaya dibilang orang yang merendahkan diri. Masya Allah, tawaduk itu. Ya delok nisor, tidak pernah delok dukur. Nah ini diamnya orang itu juga kadang-kadang berharap pujian daripada manusia. Karena itu para ulama mengatakan bukan hanya gerakan saja, diam juga itu harus diniati karena Allah. Jangan sampai berharap pujian daripada manusia. Wa rawaina 'anil Ustaz Abi Ali Ad-Daggaq radhiyallahu anhu qala, ulama yang lain berkata, al-ikhlasu at-tawaqqi an mulahadhatil khalqi. Ikhlas yaitu menjaga hati daripada memperhatikan makhluk. Jadi hati ini dijogo supaya tidak noleh kepada makhluk. Wis ndak urusan makhluk ini mau ngelihat kapin delok, ndak delok amal saya, ndak urusan, dijaga hatinya. Ya, tidak berharap itu. Hanya ditujukan kepada Allah. Ikhlas itu menjaga hati daripada memperhatikan manusia ketika beramal. Wasidku, adapun as-sidq, bersungguh-sungguh. At-tanaqi an mutala'atin nafsi,
yaitu membersihkan hati daripada dirinya memperhatikan amalnya sendiri. Karena kadang-kadang orang itu ketika sudah beramal merasa hebat. Lah iya kok iso aku mambengi tangi jam 3 ya. Hebat aku misalnya. Perasaan-perasaan yang seperti itu dibersihkan, dibuang. Ini namanya as-siddiq, bersungguh-sungguh di dalam beramal, tidak memandang amalnya itu dia hebat bisa melakukan amal. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang di hatinya tidak ada penyakit riya, dan orang yang bersungguh-sungguh di dalam beramal as-shadiq la i'jaba lahu, dia tidak menganggap dirinya hebat, tidak ujub. Ini penyakit-penyakit yang merusak amal ini. Riya, berharap dilihat manusia, dan ujub. Ujub itu merasa dirinya hebat, mampu melakukan. Subhanallah, saulan tok loh iso hatam aku ini misalnya. Nah ini ujub ini namanya, merasa mampu, merasa hebat, merasa bisa melakukan amal. Dua-duanya ini harus dibuang. Riya harus dibuang dari hati, penyakit ujub juga harus dibuang daripada hati. Apa? Misalnya rutin sholat jamaah, rutin pengajian, ya, rutin misalnya ngaji Quran dan lain-lain, melakukan amal-amal yang baik, kok iso rutin, kemudian dalam hati memang ya awak-awakan iki dudu wong biasa memang misalnya, insya Allah tidak suwe dadi wali misalnya. Nah kadang-kadang muncul perasaan seperti itu, delok wong iki durung tentu wong sing lain iki iso kaya aku misalnya. Berarti di antara sekian orang saya ini terpilih berarti. Nah ini bagaimana cara menghilangkan perasaan seperti ini, ngerasa hebat ini bagaimana? Maka kita harus berpikir, ibadah itu membutuhkan kekuatan, karena kalau tidak ada kekuatan, tidak ada sing dorong, maka kita tidak mungkin melakukan amal yang baik. Lah kekuatan ini munculnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang ngasih kekuatan sehingga kita mampu melakukan amal soleh. Kalau tanpa kekuatan dari Allah, kita tidak akan melakukan amal soleh. Nah, itu harus kita pikirkan. Jadi kalau muncul perasaan, oh aku mari ngelakoni ini, iling, itu yang memberi kekuatan Allah. Kalau bukan karena Allah, saya tidak akan beramal. Loh ngono. Ya, biar penyakit ujubnya itu hilang. Jangan di rumah ya. Sampai jadi wong sing tertipu. Ya merasa hebat, merasa paling akeh ibadai, ya, paling bagus dan lain-lain. Ini harus dibuang dan harus dibersihkan daripada hati. Yang terakhir dari Dhunnun al-Misri. Ini semua ulama-ulama hebat ini ya, yang dinukil oleh Al-Imam Nawawi ini. Tokoh-tokoh sufi juga. An Dhunnun al-Misri rahimahullahu qala. Dari Asy-Syaikh Dhunnun al-Misri, semoga Allah merahmati beliau. Qala, beliau berkata, "Thalathun min alamatil ikhlas." Nah, jadi setelah beliau mempelajari, beliau menemukan ada 3 tanda orang itu kalau ikhlas itu ada tandanya, ada 3 tanda. Kalau 3 tanda ini ada dalam amal kita, ada dalam diri kita, maka kita termasuk orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Salasun min alamatil ikhlas, 3 tanda daripada ikhlasnya seseorang. Yang pertama, istiwaul madhi wadzammi minal ammah. Kalau ada orang-orang sekitar
memuji dia karena amalnya, atau orang yang lain ngilok-ngilok no, mari sholat di masjid, sholat duha misalnya, kemudian keluar dari masjid ketemu sama satu orang, ya, mari ngono wong iku, masya Allah ya, rutin iki penisuk sholat duha. Ada orang yang ngomong gitu, muji sama dia. Rutin orang ini, wong iki rutin penisuk nang masjid sholat duha. Masya Allah dia ini dipuji. Ketemu dengan orang lain, yang satu ngilokno, wiki iso sholat di omahe, sholat di masjid. Ya, pasti cek didelok wong iki. Kalau ada yang muji, kemudian ono sing ngilokno, ada yang muji, ada yang menjelek-jelekkan dia, tapi hatinya dia tidak berubah sama sekali. Ya, hatinya tidak berubah. Sing kape muji-muji yo, sing kape ngilokno, tidak ada urusan. Tujuan saya bukan itu. Tujuan saya wis tidak berubah sama sekali. Hatinya tidak berubah, maka ini adalah tanda pertama. Tanda pertama kalau dia itu adalah orang yang ikhlas. Dipuji tambah rokaate, nah ini bahaya ini ya. Wingi rong rokaat gara-gara dipuji dadi 8. Atau diilokno ambek wong, ya. Wopo salat di omah ngono lho. Salat duha di masjid ini. Mari ngono leren wis. Ndak salat duha maneh. Kenapa? Gara-gara diilokno wong. Nah, ini perlu dipertanyakan ini. Ya, ada apa ini di hatinya ini? Kalau dia tidak berubah, tetap istiqomahnya, maka ini tanda pertama kalau dia ini orang yang ikhlas. Yang kedua, wa nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Dia tidak memperhatikan, melupakan amal-amal yang sudah dia lakukan. Tidak diiling-iling. Dia sudah beramal, tapi amalnya itu tidak diingat-ingat. Pagi melakukan sholat sunnah, pagi baca zikir, pagi baca Quran, ya. Kemudian siang sholat sunnah, sholat jamaah, baca zikir lagi, terus seperti itu. Sholat asar, sholat sunnah, sholat berjamaah, dia lakukan amal. Bengi wis lali kalau dia sudah beramal, ya, bukan. Wah, ini luar biasa misalnya seperti tadi itu. Diiling-iling amalnya karena dia merasa apa? Berhasil, hebat. Ndak, ini habis setelah beramal wis tidak diiling-iling. Koyok-koyok tidak seperti dia tidak beramal. Tapi fil a'mal, kalau mau dicek kesehariannya dia amale akeh. Duduk lali amal itu ndak ono amale, bukan. Lali amal itu dia amalnya banyak tapi tidak diiling-iling. Kayak mari beramal, mari wis selesai. Apalagi diceritakan. Nah, ini bisa menghapus pahala amal kita. Jadi sudah beramal di pagi hari, sore wis lali wis. Beramal di malam hari, paginya dia lupa. Koyok tidak ngelakoni apa-apa. Ini termasuk tanda ikhlas yang kedua. Yang ketiga, iktidha'u thawabil amal fil akhirah. Dia hanya berharap ganjaran nanti di akhirat. Tidak ada tujuan apa-apa. Aku ngelakoni iki, ya jari ini lek ngelakoni oleh duit jadi. Ya, ustaz niati kutok ae wis ya. Nah, di akhirat ini pahalanya nanti tangi sik adoh. Ya, dilakoni tujuannya supaya dapat rezeki dan lain-lain. Ya. Tanda ikhlasnya seseorang itu tidak berharap balasan kecuali balasan di akhirat. Satu, ono sing muji atau yang menjelek-jelekkan tetap dia istiqomah. Dua, amalnya tidak diiling-iling. Amalnya akeh tapi dilupakan sama dia.
Yang ketiga, tidak berharap kecuali balasan di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ya ini bisa kita ingat-ingat ya, kalam ucapan-ucapan dari para ulama kita ya bisa kita ingat. Kemudian ketika dalam hati kita ini ketika beramal ingin dapat pujian-pujian dari manusia, kita ingat omongan-omongan ini, kalamnya para ulama kita, sehingga kita berusaha untuk membersihkan hati daripada sifat riya ini, ingin dipuji manusia. Juga supaya ketika merasa hebat, ujub, bangga diri ketika sudah berhasil beramal, kita juga ingat kalamnya para ulama, kita berusaha untuk menghilangkan penyakit-penyakit ini supaya amal-amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.